Di tengah riuhnya bayang kota, kota yang tak pernah benar-benar tidur, nama Macan Kumbang bergaung di antara lorong-lorong sempit, pasar gelap, dan ruang-ruang remang yang diselimuti asap rokok dan bisikan dosa. Ia bukan sekadar preman biasa. Ia legenda. Bayangan yang datang tanpa suara, menyelesaikan urusan sebelum sempat dilihat jelas wajahnya. Nama aslinya, Arwan, namun hanya sedikit yang tahu nama itu. Orang-orang lebih mengenalnya karena dua hal, cepat dan mematikan. Julukan Macan Kumbang bukan karena sembarang. Ia bergerak seperti bayangan, menyerang seperti binatang buas, dan menghilang sebelum sempat disadari. Di tubuhnya, terdapat tato hitam besar berbentuk kepala macan kumbang di punggung, bekas peninggalan masa kelam yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Arwan tumbuh di gang sempit kawasan Kampung Rawa Hitam. Ayahnya, seorang tukang tambal ban yang pemabuk, dan ibunya meninggal saat ia masih 5 tahun karena kelaparan. Sejak kecil, Arwan belajar satu hal, hukum jalanan lebih keras dari hukum negara. Dia mulai sebagai pengantar sabu, berlanjut jadi tukang pukul kecil, hingga akhirnya dikenal sebagai tangan kanan dari kelompok kriminal Serikat Hitam. Tapi Arwan berbeda dari preman-preman lain. Ia tidak suka mengganggu orang kecil. Baginya, kekerasan hanya untuk mereka yang pantas, para pengkhianat, koruptor lokal, dan preman sok kuasa yang menyiksa rakyat kecil. Pada tahun 2020, terjadi pertikaian besar antara Serikat Hitam dan kelompok rival bernama Harimau Selatan, yang dikepalai oleh sosok kejam bernama Bagas Sitaring. Dalam sebuah penyergapan berdarah di Pelabuhan Tua, hampir seluruh anggota Serikat Hitam dibantai. Arwan yang seharusnya tewas, justru bangkit setelah seminggu menghilang. Dari situlah namanya benar-benar melegenda. Dalam satu malam, markas Harimau Selatan di 5 titik kota dibakar habis. Beberapa anggotanya ditemukan tergantung dengan leher dipenuhi goresan. Seperti dicakar binatang buas, warga mulai berbisik, Macan Kumbang kembali. Kali ini, dia tidak punya tuan. 5 tahun berlalu. Arwan tidak lagi berafiliasi dengan geng manapun. Tapi kekuasaannya tetap tak tertandingi. Ia tak pernah memeras, namun setiap pengusaha gelap akan menyetor secara sukarela hanya untuk jaminan keamanan. Ia tidak pernah minta dihormati, tapi para preman baru memanggilnya Bang Arwan dengan nada penuh rasa takut dan hormat. Namun, kekuasaan tanpa musuh adalah kebosanan. Dan musuh baru pun datang, bukan dari jalanan, tapi dari kursi kekuasaan. Wali kota baru, Dr. Surya Mahendra, berjanji akan membersihkan bayang kota dari kriminalitas akar rumput hingga elit. Tapi Arwan tahu, wajah bersih itu hanya topeng. Di baliknya, Surya bekerja sama dengan investor asing dan geng kriminal luar kota untuk membangun kasino ilegal, mengusir warga, dan memprivatisasi pasar rakyat. Arwan tak tinggal diam. Bersama para mantan preman tua, tukang becak, dan anak-anak jalanan yang pernah ia tolong, Arwan membentuk perlawanan. Bukan untuk menguasai kota, tapi untuk mengembalikannya kepada rakyat kecil. Puncaknya terjadi pada malam tahun baru 2025. Sebuah gudang tempat penyimpanan dokumen korupsi wali kota dibakar. Dalam rekaman CCTV yang tersebar, terlihat sosok bertopeng hitam, berjalan perlahan, lalu menghilang di balik asap. Di tembok, hanya ada satu gambar disemprot cat putih, tato Macan Kumbang. Keesokan harinya, wali kota Surya menghilang. Tak ada yang tahu kemana.